Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Bakti Nur Afianto MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip Universitas Nasional. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Administrasi Dr. Aus Yuli Firdaus MSI. Yang kami hormati Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Ibu Adinda Tenrianke Mukhtar PhD. Yang kami hormati Co-founder redaksi Ibu Astari Yanwafi dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan diskusi publik yang merupakan kerjasama FISIP Universitas Nasional dengan The Indonesian Institute yang mengangkat tema anak muda dan kampanye di media sosial pada pemilu 2024. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam rawan gini pada lemes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya berat ya. Semangat gak? Nah, suaranya belum semuanya. Semangat gak? Nah, gitu ya. Kita akan menimba ilmu yang berharga hari ini ya. Baik, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai narasumber yang kita banggakan, Bapak Dr. Aus Yuli Firdaus, dan yang saya hormati dari Indonesian Institute. Saya lupa nama mentionnya, nggak ditulis di sini ya. Tapi mohon maaf tidak mulai rasa hormat. Selamat datang di UNAS, Bapak. Baik. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Kita terlebih dahulu panjatkan puji syukur, kepanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan menghadiri kegiatan diskusi publik ya, FISIP Indonesian Institute dengan tema anak muda dan kampanye di media sosial pada pemilu 2024. Baik, saudara sudah tahu kapan pemilu diselenggarakan untuk Pilpres? Tanggal berapa? Cung yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tanggal berapa? 14 Februari 2024. 14 Februari. Betul? Baik. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, ada sedikit catatan yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di bulan Februari nanti, ya, sehingga kami akan melihat bahwa generasi muda khususnya mahasiswa ini akan menjadi salah satu kekuatan penentu hasil pemilu nanti. Oleh karena itu penting juga bagi generasi yang muda saat ini ya untuk memahami konteks tentang kampanye ya di media sosial ini, terlibat aktif dalam pemilu. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda pada pemilu adalah salah satunya dengan kegiatan diskusi kita hari ini. Kegiatan diskusi ini tentunya sangat menarik dan mengangkat tema tentang anak muda dan kampanye di media sosial pada pemilu 2024. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena menjadi media sosial ya, karena media sosial merupakan salah satu sarana kampanye yang efektif untuk menjangkau generasi muda. Sehingga saya di sini nanti akan sama narasumber ya akan dikupas tuntas tentang pentingnya keterlibatan pemuda atau generasi muda dalam pemilu. Poin penting yang kedua adalah nanti kita akan lihat bagaimana peran media atau peran media sosial dalam kampanye pemilu nanti. Yang ketiga, tantangan dan peluang kampanye di media sosial. Nah ini
Kita akan lihat dan soroti bersama, sekaligus kita akan melihat tipsnya ya, tips kampanye di media sosial yang efektif. Itu ya. Nah, saya berharap nanti di ujung akhir kegiatan diskusi kita hari ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada semuanya, termasuk saya dan mahasiswa, tentang pentingnya kampanye di media sosial. Baik, tidak usah panjang lebar, saya berharap kegiatan ini betul-betul mendorong keterlibatan aktif dalam nanti berkampanye secara adil, secara kalau kita lihat tidak ada sara, ya, tidak usah sara dan tetap tertib dalam berkampanye. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam Nusantara, salam anti diskriminasi. Atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nasional atas kerjasama ini baru kali pertama nih Pak. Dan sebenarnya kita juga punya banyak hasil riset yang UNUS bisa dimanfaatkan untuk guest lecture seperti TI Goes to Campus, karena kami pun dari beberapa alma mater biasa melakukan itu, berbagi hasil penelitian sekaligus networking antar lembaga. Selain itu mungkin highlight tambahan dari kenapa kami melakukan kegiatan kolaborasi ini, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bakti ya, bahwa teman-teman ini akan menjadi pemilih yang mendominasi pemilihan di 2024. Jadi persentasenya tuh hampir 60%, dan itulah kenapa salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran akan hak pilih sebagai warga negara, sekaligus teman-teman akan menentukan demokrasi kita ke depan seperti apa. Demokrasi yang dipimpin pelanggar HAM kah? Demokrasi yang anti toleransi? Atau demokrasi yang inklusif, relevan, dan kontekstual? Salah satu hal yang penting yang perlu diangkat dalam literasi pemilu, demokrasi dan digital adalah tentang pentingnya pemahaman soal kapasitas kita juga dalam mengawasi kampanye di media sosial. Nanti saya akan mewakili teman-teman di Indonesian Institute untuk berbagi hasil penelitian kami mengenai hal tersebut. Lainnya teman-teman bisa cek juga tentang di Indonesian Institute di theindonesianinstitute.com dan juga media sosial kami di Instagram, Twitter, kanal YouTube, dan juga Facebook fanpage. Kalau ada yang ada di sekitar Menteng, samping Dunkin Donuts, itu ada kami. Jadi teman-teman bisa main ke situ, karena sekarang kita diskusi online semua sih, gitu, kecuali untuk diskusi tertentu. Selamat berdiskusi, dan saya mewakili TI berharap agar diskusi ini bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman yang ada di sini, tapi teman-teman juga bisa berbagi ke teman-teman lain di luar sana. Karena generasi muda adalah agen perubahan yang kita harapkan bisa ikut berkontribusi untuk demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih, saya juga ucapkan kepada Pak Aos, Mbak Astari yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam diskusi kali ini. Selamat berdiskusi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Oke, dalam diskusi kita ini yang bertemakan tentang anak muda dan kampanye di media sosial pada pemilu 2024. Pada diskusi siang hari ini saya akan memandu. Nama saya Muhammad Zulham. Saya saat ini menjadi membantu di Prodi HI sebagai tim pengajar, dan dalam diskusi ini akan saya ulik sedikit bahwasanya hampir 80% yang dimana kita di calon pemilih nanti adalah anak-anak muda, dalam hal ini teman-teman selaku peserta, dan ini akan menjadi bonus demografi juga. Permasalahannya adalah di dunia globalisasi yang relatif sangat sudah memasuki era VUCA antara volatility terus complexity dan juga anxiety, dan itu akan menjadi mengkhawatirkan terkhusus pada pemilu 2024 nanti yang dimana persaingannya sangat ketat. Nah, maka dari itu mungkin bagi kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa yang memiliki peran dan fungsi sebagai agent of change dan juga social control,
memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas kampanye di media sosial ini. Pada kesempatan siang hari ini saya mungkin akan mempersilahkan Bapak Dr. Ausyuli Firdaus dahulu selaku Wakil Dekan kita. Namun sebelum ke Pak Aus ini akan ada paparan dari Bu Adinda. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Indonesian Institute yang dimana bergerak pada bidang riset, dan pada papernya beliau menyampaikan terkait masalah kampanye di media sosial dan yang sangat rentan dimulai pada satu dekade belakangan ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bu Adinda dipersilakan. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, di Indonesian Institute kami melakukan penelitian tentang pentingnya regulasi dan pemantauan kampanye politik di media sosial. Mungkin sebagai gambaran singkat, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zulham bahwa dunia semakin penuh dengan ketidakpastian, volatility, dynamic, dan salah satunya ada ditandai dengan penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Nah, kalau teman-teman ingat, bahkan dari Pilkada 2012, lalu ada Pilkada 2017, Pilkada 2020, Pemilu juga 2019, penggunaan media sosial itu sangat intens. Jadi menjadi tren juga menggunakan media sosial. Teman-teman mungkin tahu adanya pendengung atau buzzer, akun-akun yang anonim, masalah polarisasi akibat berita bohong, bahkan ujaran kebencian yang disampaikan oleh kandidat atau tim pendukung, atau mungkin anonim accounts gitu yang menyebabkan konflik sosial begitu tinggi. Termasuk kalau mau belajar dari Pilkada 2017 kan catatannya adalah kalau ada yang memilih yang beragama lain, dia tidak akan disolatkan. Sampai separah itu gitu ya. Dan ini juga tercatat dalam temuan Kominfo dari mesin pengais konten negatif, bahwa banyak sekali konten-konten terutama di masa pemilu 2019 yang ditemukan, dan itu banyak berita bohongnya di isu politik. Dan kita juga tahu bahwa kampanye hitam sering dilakukan dan itu bisa menciptakan kebencian yang luar biasa karena keberagaman. Padahal kita sendiri adalah negara yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Tapi karena partai politik dan kandidatnya nggak punya program, mereka menggunakan cara-cara yang dangkal seperti itu. Kalau kampanye negatif itu masih nggak apa-apa, tapi kalau kampanye hitam itu artinya sudah melibatkan ujaran kebencian, fitnah, bahkan berita bohong. Nah, ini jumlahnya, dan tentu saja kita tidak hanya bicara soal jumlah ya teman-teman, tapi bagaimana intensitas permasalahan ini begitu dalam sehingga menyebabkan polarisasi yang kuat di masyarakat kita. Data Mafindo juga di trimester pertama tahun 2023 menunjukkan 6 kali lipat nih berita bohong terproduksi. Mungkin ketika kita diskusi saat ini udah ada akun-akun yang muncul dengan akun-akun yang entah itu buzzer atau itu anonim atau itu bot yang mengeluarkan konten-konten yang sifatnya bohong atau memecah belah. Ada dua hal yang kami coba lihat dalam penelitian ini. Mungkin ringkasnya adalah seperti apa sih penataan kampanye di media sosial selama ini, dan bagaimana rekomendasi kami untuk mendorong pengaturan yang kontekstual. Karena teman-teman tahu kan, kalau kita posting sesuatu di media sosial, emang kalau kita hapus nggak ada rekam digitalnya, masih ada kan gitu. Nah itu yang membuat kenapa penataan media sosial itu, terutama kampanye di media sosial, sangat penting. Karena nature-nya berbeda dari kampanye konvensional. Kalau baliho di atas pohon itu bisa diturunin ya, gitu ya. Nah ini kalau konten, coba kalian pernah nggak ada yang mengalami gitu, kontennya terdelete tapi ternyata teman lain masih bisa lihat gitu. Aduh, angle gua nggak bagus nih, tapi udah terpost, baru teman lain bisa melihat. Jadi mungkin itu
singkatnya seperti itu sederhananya. Di sini kami menggunakan beberapa kerangka teori. Rata-rata teman-teman dari jurusan apa ya? HI ya. Ini ada kok ke-HI-annya. Saya membatari lulusan HI dan itu selalu jadi pertanyaan. Di mana HI-nya? Kita bicara digital democracy, civic activism, digital diplomasi itu adalah isu-isu yang termasuk isu lintas batas dan global, isu konvensional, DAS termasuk isu HI. Ketika berbicara soal riset kebijakan, tentu kita perlu melihat gimana sih peraturan di Indonesia. Undang-undang dasar tuh tinggian mana? Undang-undang dasar ya. Jadi kalau ada peraturan di bawah undang-undang dasar, termasuk peraturan menteri atau keputusan atau impres yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi undang-undang dasar, ya itu tidak sah. Nah itu ada di teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Di implementasi kebijakan sendiri, secara sederhana lewat riset kualitatif ini kami mencoba menggunakan konsep dari George Edwards yang intinya mencatat bahwa kebijakan itu dalam implementasinya dipengaruhi oleh 4 hal. Jadi ada komunikasi, disposisi, sikap, dan birokrasi. Nanti saya jelaskan di hasil penelitian. Kalau teman-teman, ya di sini dari HI ya, tapi kalau dari kampanye politik intinya oleh Kang Mara adalah kampanye itu dilakukan untuk membujuk orang untuk memilih kandidat yang terkait. Dan tentu saja ketika kita bicara kampanye politik di media sosial adalah bagaimana media sosial itu bisa begitu mendekatkan konstituen atau voters dengan kandidat yang ada. Jadi lebih efisien juga, beda dong ya kalau kita harus ke desa-desa, ke pelosok-pelosok dibandingkan kita posting. Meskipun lagi-lagi ini kasus per kasus, karena bisa jadi media sosial itu tidak ditangkap oleh teman-teman yang ada di wilayah terisolasi. Kami melakukan studi dokumen terkait peraturan yang ada tentang kampanye pemilu dan kampanye di media sosial, dan juga mewawancara narasumber di 2 daerah, di Padang dan Makassar. Jadi ada penyelenggara pemilu, akademisi, jurnalis, dan lainnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menjawab, membantu kami menjawab pertanyaan penelitian yang kami ajukan. Kenapa Padang dan Makassar? Waktu itu kami merujuk ke indeks kerentanan pemilu dan indeks kota intoleran, di mana kedua daerah ini cukup serius indeksnya ya, artinya tidak bagus. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi kami mencoba melihat bahwa peraturan ini dan penataan kampanye politik di media sosial perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu dari apa sih isi kebijakannya, lalu diimplementasikannya seperti apa. Permasalahan yang kami temukan dalam konteks regulasi atau normatif adalah belum ada pengaturan yang cukup jelas dan spesifik standar tentang pengaturan kampanye di media sosial. Yang ada itu pengaturannya masih memperlakukan kampanye di media sosial seperti kampanye di konvensional. Jadi lebih bicara teknis soal jumlah akun, waktu kampanye, durasi kampanye, mungkin juga kontennya seperti apa, larangan kampanye, tapi belum memperhatikan media sosial itu berkembang loh. Media sosial tuh sekarang aja udah macem-macem gitu. Ada yang bisa jualan di media sosial meskipun udah ditutup, ada reels, ada story gitu, ada macam-macam. Bahkan media sosial berbasis percakapan yang terenkripsi gitu, yang seharusnya ini menjadi pengawasan juga oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, dan kita juga sebagai bagian dari masyarakat sipil. Di sisi lain kami juga mencatat bahwa jangan sampai kita jadi overregulasi. Ketika overregulasi, permasalahannya adalah seperti yang kita alami dengan undang-undang yang mempidana orang tuh, undang-undang apa itu? ITE ya? ITE atau KUHP. Ada hal yang perlu diatur, tapi negara juga perlu tahu ada batasan tentang human rights, termasuk kebebasan berekspresi. Nah, ketiadaan peraturan yang spesifik ini juga diperparah oleh sanksinya juga belum jelas gitu, terhadap kalau ada pelanggaran di media sosial. Ini bisa dimaklumi kenapa gitu? Karena misalnya di penyelenggara pemilu seperti KPU, mereka tidak punya jumlah sumber daya manusia yang mencukupi untuk mengawasi kampanye. Tahun ini KPU sudah mengeluarkan PKPU, peraturan KPU tentang kampanye nomor 15 tahun 2023,
tapi ketentuannya itu hanya menambah misalnya dari dulu jumlah akun per platform media sosial itu 10 menjadi 20. Permasalahannya kan ada bagaimana diawasinya. Sementara peserta pemilu aja ada berapa banyak gitu ya. Belum cuma partai politik tapi juga ada kandidat caleg yang bisa jadi memakai akunnya masing-masing. Studi dari Bawaslu, laporan mereka juga mencatat ini agak ajaib misalnya. Ketika akun yang didaftarkan di KPU, tapi ketika digunakan untuk kampanye itu penggunaannya kayak pasif. Ya karena apa? Karena yang didaftarkan itu sifatnya ya normatif aja, tapi yang seru bergerilya itu justru akun-akun yang tidak didaftarkan. Itu menjadi permasalahan juga. Nah, dalam tataran implementasi kebijakan, permasalahan hierarki yang berjenjang itu juga membuat komunikasi mengenai PKPU dan pengawasan kampanye di media sosial jadi bermasalah, teman-teman. PKPU di pusat bisa jadi instruksinya tidak dipahami sama oleh teman-teman penyelenggara pemilu di daerah. Sikap juga begitu, karena terefleksi juga tentang bagaimana pemahaman sumber daya di penyelenggara pemilu soal kampanye di media sosial. Mana sih yang dianggap konten negatif atau konten yang memecah belah dan melanggar kampanye pemilu. Nanti mungkin Mbak Tari bisa bahas lebih banyak mengenai konten-konten tersebut. Sumber daya juga terbatas. Sementara ketika orang melakukan kampanye di media sosial, metodenya banyak, kontennya banyak, orangnya juga wallahu alam kalau dia buzzer gitu ya, nggak selalu terdeteksi. Sementara ada juga akun-akun bot gitu ya, yang memang dibuat untuk memproduksi dan mengakselerasi pesan-pesan yang sifatnya negatif tersebut. Birokrasi juga ada keterbatasan untuk melakukan pengawasan di media sosial. Terkait kedua hal tersebut, ada beberapa rekomendasi. Pertama, di aspek regulasi ya tentunya kita mendorong penataan yang spesifik, bagus, standar, dan jelas, mengikuti kekiniannya media sosial lah. Karena kalau enggak nanti hukumnya jadi seperti tidak berguna juga gitu. Karena perkembangan media sosial sudah begitu pesat, tapi hukumnya masih zaman kuda gitu. Nah itu kan akan sulit mengaturnya. Di sisi lain kita juga mendorong agar sanksi administratif diterapkan. Bawaslu bisa menggunakan itu. Kami tidak mendorong pendekatan yang sifatnya sanksi pidana. Penjara itu sudah penuh dan itu belum tentu efektif ya untuk menyelesaikan perkara seperti ini. Lainnya juga kita mendorong agar KPU melakukan sifat-sifat yang mendorong juga transparansi dan akuntabilitas di iklan kampanye. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kasusnya di Amerika dulu kan juga soal kampanye kan betapa data digunakan sedemikian rupa untuk kepentingan politik dan itu menjadi permasalahan. Nah di Indonesia juga seperti itu, perlu kejelasan NPWP-nya, parpolnya terdaftar nggak di Kemenkumham, lalu pendanaannya dari siapa, bohirnya siapa, datanya didapat dari mana, targetnya seperti apa. Pemerintah juga seharusnya bisa mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah kalau di sisi lainnya apa sih? Ada prinsipal untuk transparansi dan akuntabilitas dan juga Manila Principles on Intermediary Liability. Jadi intinya penyelenggara sosial media itu, sistem elektronik maksud saya, mereka juga memastikan mereka ikut mendukung kerja-kerja untuk pemilu yang berintegritas lewat kebijakan di platformnya. Ini menjadi penting kenapa? Jangan sampai nanti terlalu banyak regulasi tadi itu malah membelenggu kebebasan berekspresi kita. Lainnya, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang mengatur selain tadi PSE dan iklan. Yang penting juga adalah adanya sosialisasi ke peserta pemilu. Percuma kalau ada PKPU tapi pesertanya nggak tahu aturannya, baik dari pusat maupun daerah. Mengapa itu penting? Agar peraturan yang ada diikuti dan ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan berita bohong, fitnah, menyebar kebencian dan sebagainya dalam kampanye politik. Kalau di aspek implementasi kebijakan tentu perlu ada persamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Setidaknya di PKPU yang sekarang KPU sudah memberikan definisi tentang citra diri, karena dulu di PKPU sebelumnya tahun 2018 berbeda dengan Bawaslu. Bawaslu ada definisi tentang citra diri, kalau KPU belum ada. Sehingga ketika ada image, misalnya salah satu kandidat running gitu ya, misalnya lagi berlari, tapi ketahuan nih dari partai mana,
tapi tidak dianggap sebagai kampanye, padahal di Perbawaslu itu diatur. Kenapa penting ada persamaan persepsi? Agar ada kepastian hukum dan kompak nih penyelenggaranya. Karena sebelumnya misalnya Perbawaslu mengatakan dia bisa mengawasi akun-akun yang tidak didaftarkan di KPU. Nah ini kan ada perbedaan ya, harusnya yang diawasi Bawaslu adalah akun-akun media sosial yang didaftarkan di KPU. Dalam konteks ini tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ke pemilu maksud saya ke KPU dan Bawaslu. Perlu kerja-kerja kolaboratif, koregulasi termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik, Kominfo, ya DPR juga iya, Kemenhukam, dan kementerian lembaga lainnya, termasuk juga masyarakat sipil, baik lembaga penelitian, kampus, teman-teman, CSO Demokrasi dan Pemilu, atau teman-teman media, nanti bisa diceritakan lebih banyak soal pengawasan di media sosial oleh Mbak Astari, untuk sosialisasi literasi digital juga politik dan pemilu gitu kepada masyarakat. Lainnya adalah kolaborasi juga terutama untuk mensosialisasikan peraturan ini ke perangkat KPU. Kita nggak bisa membayangkan kerja besar seperti ini diserahkan ke lembaga-lembaga itu saja. Mereka juga perlu sumber daya yang mencukupi, bukan hanya IT-nya, tapi financing-nya, sumber daya yang mengerti apa sih konten yang berbau negatif, apa konten-konten yang melanggar kampanye gitu ya, ada larangan kampanyenya sendiri. Last but not least, lewat diskusi ini di Indonesia Institute juga ingin mengajak teman-teman memantau kampanye di media sosial. Mungkin teman-teman juga tahu ada organisasi yang fokus di isu kepemiluan seperti Perludem, SPD, JPPR, dan yang lainnya, tapi 5 yang teman-teman bisa ikut bekerja sama menjadi relawan untuk memantau kampanye pemilu termasuk di media sosial. Atau yang paling mudahnya bagaimana kita menggunakan gawai kita sendiri ketika kita melihat konten-konten yang sifatnya negatif, kita bisa report ke platform yang bersangkutan. Jadi nggak cuma nge-delete pesannya orang aja ya, ini kalau kayak gitu bisa fitnah juga, karena semua ada aturannya. Ke platform pun kan kita ditanya, kenapa mau di-hidden, kenapa mau di-remove, dan mereka cukup serius soal itu. Kalau dari jenis muatan larangan kampanye di media sosial, teman-teman bisa lihat di pasal 72 ayat 1 di PKPU kampanye. Ya intinya sesuatu larangan yang misalnya melanggar, mempertanyakan NKRI, Pancasila, mengadu domba dan sebagainya. Cara yang lain yang mau lebih formal lewat Bawaslu bisa dilakukan lewat laporan ke Bawaslu itu sendiri, tapi tentunya teman-teman perlu menyediakan data diri ya, artinya melaporkan paling lambat 2 hari setelahnya, mendapatkan bukti laporan dari Bawaslu dan prosesnya akan berjalan. Teman-teman juga bisa melakukan komplain ketika ada badan publik, baik yang dananya dibiayai di sebagian atau seluruhnya oleh negara, kalau mereka tidak menjalankan fungsinya memberi informasi publik. Isu soal keterbukaan informasi publik itu adalah isu HI juga gitu. Ini adalah isu good governance yang harus didorong untuk mendorong partisipasi warga. Warga nggak bisa berpartisipasi kalau kita nggak punya informasi yang cukup. Lainnya kalau mau lewat link bisa lewat sigap lapor Bawaslu GoID. Tentu saja lagi-lagi meskipun teman-teman mengisi data harus ada buktinya. Apa yang dilaporkan, tentang apa, dan teman-teman perlu melampirkan data diri. Ini menjadi penting agar jangan sampai report itu malah menjadi fitnah antara pelapor maupun yang dilaporkan. Nah, untuk makalah kebijakan kami sendiri, kita hanya ada terbatas, nanti itu untuk panitia yang mengaturnya, untuk teman-teman di UNAS. Tapi teman-teman bisa mengakses secara gratis di link-link ini, nanti akan dikasih juga ke panitia, termasuk ada pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil untuk kampanye pemilu yang informatif dan edukatif. Teman-teman bisa cek dan jika mau juga bisa menandatangani petisinya di change.org. Pada intinya yaitu kita yang mendukung kampanye yang sehat, pemilu yang ceria, tanpa memecah belah bangsa ini. Di sisi lain, TII juga sedang mengadakan angket. Sebenarnya kami sudah lakukan sejak tahun lalu.
3 kali tentang persepsi anak muda soal politik jelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Jika berkenan, teman-teman bisa cek ke link tersebut dan ikut mengisinya. Yang kami senang adalah responden-responden yang ada menjawab pertanyaan itu dengan praktikal ya. Jadi ketika ada ditanya isu apa yang teman-teman ingin dengar dibahas oleh kandidat, ada 3 isu. Dan itu tidak ada sekali tentang identitas, tentang religiositas, lebih ke hal-hal yang kebijakan publik. Pertama adalah penyediaan lapangan kerja, kedua adalah soal pemberantasan korupsi, ketiga adalah peningkatan kapasitas pendidikan. Akhir kata saya mengatakan kalau kita perlu menjadi pemilih yang kritis dan cerdas, jangan sampai kita terbawa atau mudah tergoda oleh politik uang, politik identitas. Jadi kalau ada teman-teman dibujuk segala macam, lebih baik teman-teman tanya. Kalau mereka mau bicara politik identitas, Anda bridging lah, jembatani. Bilang, Pak, dibanding ngasih uang, ini rencananya Bapak ke daerah ini apa? Untuk sekolah yang reot, jembatan yang putus, air yang kering. Jadi dibawa ke isu kebijakan publik atau isu-isu yang menjadi concern teman-teman muda. Termasuk biaya pendidikan yang tinggi, bullying, banyak sekali. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa ketika teman-teman mengharapkan sesuatu, teman-teman perlu tahu juga fungsinya. Kalau fungsi legislatif itu beda dari eksekutif ya. Jadi teman-teman tidak akan menuntut caleg itu untuk membangun jembatan. Bukan tugas caleg membangun jembatan, tapi eksekutif. Jadi pemerintah melakukan tugas legislatif adalah mengingatkan lembaga eksekutif untuk menjalankan program-program yang ada. Dan itulah lagi-lagi pentingnya kesadaran kita sebagai pemilih. Teman-teman punya kelebihan di sini, kuliah jurusannya HI bukan jurusan yang gampang, apalagi ketika kalian mencoba mengkontekstualisasikannya di konteks Indonesia. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik dengan isu-isu pemilu atau kebijakan publik yang ingin diangkat ke konteks HI juga bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman-teman di The Indonesian Institute. Terima kasih, kami juga ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Aos dan Mbak Astari juga untuk memperkaya diskusi dan juga mendengarkan tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adinda atas paparannya. Di sini saya menangkap beberapa poin berkaitan dengan paparan beliau yang dimana kompleksitas kita terkhusus di media sosial ini sangat perlu diperhatikan, mengingat sudah banyak platform yang mulai mengiklankan, bahkan mungkin sebelum peluit dibunyikan. Nah, sebenarnya hari ini kita masih peluit pemilu itu belum dibunyikan, tapi udah pada berisik. Nah, kan kurang lebih gitu ya Bu ya. Dan itu yang seharusnya menjadi tantangan juga atau bahkan mungkin concern kita sebagai anak muda ya, dalam hal ini mahasiswa ya, kita bisa loh mengkritisi itu ya. Cobalah kita menjadi pemilih atau mungkin para pemeran yang memiliki peranan strategis terkhusus dalam pemilu 2024 nanti, yang dimana sangat meninjau sekali berkaitan pemilu yang hari ini semakin lama semakin kompleks. Baik, di sini teman-teman sudah pernah merasakan pemilu? Belum ya? Oke. Dalam hal ini teman-teman sudah adalah pemilih pemula, ya sangat newbie lah dalam kegiatan pemilu, dan pada paparan kedua ini dan sangat berkaitan betul dengan teman-teman dalam sebagai pemilih pemula. Langsung saja Bapak Dr. Aos Yuli Firdaus. Sebelum saya bacakan, mohon izin Pak, saya bacakan dulu CV-nya. Dr. Aos Yuli Firdaus, beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Beliau pernah aktif sebagai mahasiswa di UNAS, lalu melanjutkan sekolahnya itu di Universitas Gunadarma, lalu mohon izin, Gajah Mada. Dan terakhir S3 di Universitas Pajajaran, beliau Gunadarma Depok Pak.
mengajar di UNAS, beliau juga beberapa kali mengajar di Universitas Paramadina di Jakarta Selatan, lalu juga sempat mengajar juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saat ini beliau sudah sering kali menulis beberapa artikel dan juga beberapa juga menulis berkaitan buku terkait diplomasi dan juga hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Pak Aos dipersilakan. Baik, mohon izin Ibu Linda dan Ibu Astari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada di Indonesian Institute di bawah kepemimpinan atau Direktur Eksekutifnya Ibu Adinda dan Mas Anto serta tim dari TII yang memilih UNAS khususnya FISIP untuk menjadi forum diskusi hasil penelitian atau hasil riset. Nah, perlu saya sampaikan, memang awalnya ruang kita nggak di sini, Bu. Kita akan menggunakan ruang aula di lantai 4 dan itu memang lebih luas, lebih representatif. Cuma bulan-bulan ini ternyata penuh. Nah, jadi selama Oktober ini full, sehingga kita tidak bisa gunakan. Dan kita menggunakan kelas lebih kecil, akhirnya kita dapat ruang ini. Kemudian pesertanya pun memang ini beberapa kelas saya yang dimobilisasi, kelas dari HI, kelasnya Pak Julham, dan ada kelas dari ilmu politik juga. Kelas politik itu dari kelasnya Bu Siti dan Bu Rahmat Supajar. Ada ya? Coba yang politik, 7 tangan. Politik ya 30%. Ya. Yang lainnya HI karena memang yang lain itu ada. Oh, ada Ilkom. Ilkom ada Ilkom? Ilkom ada ya. Ilmu komunikasi. AP? AP. Terus prodi apa lagi yang hadir di sini? HI ya, selain HI. Selain HI apa lagi? Sosiologi ada sosiologi? Oke. Baik. Saya akan menjelaskan tentang kampanye atau peran media digital bagi pemilih pemula. Ini sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini atau kondisi adik-adik mahasiswa, apalagi mayoritas yang ada di sini adalah para pemilih atau calon pemilih ya, karena bisa jadi pada tanggal 14 nanti baik, bisa jadi pada tanggal 14 Februari nanti kalian belum 17 tahun, kan gitu ya. Atau ada yang sudah memilih tapi belum usia 17 tahun, bisa nggak? Wah, dia belum usia 17 tahun, boleh nggak memilih? Boleh, asal harus sudah menikah atau pernah menikah. Nanti kita baca di sini. Nah, itu dia pengetahuan buat kalian ya. Bukan berlanjut. Next. Bukan berarti manual kan seperti ini. Oke. Manual. Oh ya, next. Baik, kita akan bahas tentang peran pemilih pemula dalam menyongsong pemilu 2024, pemilu yang berintegritas, batasan pemilih pemula sesuai undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, peran media digital dalam pemilu 2024, urgensi dan signifikansi hak memilih bagi pemilih pemula, literasi media bagi pemilih pemula, dan bahaya hoax dalam pemilu 2024. Oke, next. Nah, dalam Undang-Undang nomor 7 2017 Pasal 198 disebutkan bahwa ayat 1, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, bisa 17 tahun atau lebih, itu yang pertama yang boleh memilih. Yang kedua, sudah menikah, sudah kawin.
Dan yang ketiga, sudah pernah kawin. Itu adalah 3 kategori yang punya hak pilih. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, Pasal 198 ayat 1, yang tanggal 14 Februari nanti genap usianya 17 tahun atau lebih, pernah menikah atau sudah menikah, itu adalah kategori pemilih pemula. Pemilih pemula artinya dia pertama kali memilih di tahun 2024 nanti. Atau pasal 200 yang disebutkan dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Indonesia tidak menggunakan hak untuk memilih. Nah, ini ada larangan. Tapi ketika TNI ataupun Polri sudah pensiun, maka mereka juga kembali menjadi masyarakat sipil dan mempunyai hak pilih. Nah, kategori pemilih pemula ini ada memang betul-betul berusia muda, ada yang sudah tua tapi baru memilih karena baru menjadi masyarakat sipil, yaitu TNI dan Polri. Jadi sekarang TNI Polri yang aktif itu yang masih pakai seragam, yang masih bekerja, ngantor, itu nggak boleh milih. Tapi kalau dia sudah pensiun, umur 55 tahun, 56 atau 60 tahun, maka TNI Polri yang dulunya aktif, kemudian purnawirawan, itu baru menjadi pemilih pemula. Jadi ada kategori pemilih pemula yang usianya bisa 50 tahun, bisa 40 tahun. Yaitu anggota TNI Polri yang memang sudah tidak lagi menjadi TNI Polri aktif, pensiunan. Nah, dengan demikian mereka yang tadi 17 tahun sudah pernah menikah, gitu ya. Kemudian TNI Polri itu adalah kategori pemilih pemula yang mereka akan memberikan haknya pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, karakteristik pemilih pemula itu apa? Lanjut. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Pada DPT 2019, di pemilu 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, yang berusia 17 sampai 35 tahun ini mencapai 79 juta. Dari total DPT 192 juta. Nah, untuk pemilu 2024, jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60%. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Dinda, bahwa pemilih pemula itu memang sangat potensial. 60% dari total suara pemilih yang usia 17 sampai 35 atau 17 sampai 37 atau para pensiunan yang tidak lagi menjadi tentara aktif, ya. Itu pemilih pemula 60%. Nah, begitu besarnya potensi pemilih pemula, dan pemilih pemula ini memiliki karakteristik yang unik, ya. Pemilih pemula sangat dekat dengan teknologi, lebih toleran dan berpikir terbuka, bersikap kritis dan analitis, berpikir rasional dan antusias tinggi, haus akan perubahan. Nah, itu karakteristik dan tipologi pemilih pemula. Lanjut. Nah, ini signifikansi suara pemilih pemula. Pertama, pemilih pemula termasuk kategori pemilih muda yang independen, kritis, dan rasional. Rasional itu seperti saya jelaskan di kelas. Rasional itu berpikir apa? Berpikir rasional artinya berpikir untung rugi. Apa nih keuntungannya bagi kita kalau memilih si A? Apa kerugiannya? Dikulik, gitu kan? Dikaji, diteliti, dicari. Gitu. Milih si A, apa keuntungannya? Milih si B, apa keuntungannya? Ada caleg datang ke rumah, pilih saya. Ada caleg dari partai lain datang lagi, pilih saya. Nah, rasional itu memilih dengan untung rugi. Untung rugi artinya
secara program yang disampaikan ke depan itu akan diaplikasikan atau tidak, akan menguntungkan nggak buat masyarakat. Jadi pemilih pemula pemilih yang rasional, independen dan kritis. Kemudian jumlah signifikan hampir mencapai 60% dari total jumlah pemilih tahun 2024, sehingga bisa mempengaruhi si pemilu. Nah, karena jumlahnya begitu tinggi 60%, maka suara pemilih pemula ini sangat signifikan untuk diperebutkan oleh partai politik, oleh tim ses yang mengusung calon presiden yang nanti akan dipilih, kan gitu. Artinya 60% ini signifikan loh, sehingga harus menjadi perhatian bahwa pemilih pemula harus diopeni, harus diperhatikan, harus ditangkap peluang itu agar suara itu bisa bermanfaat buat calon yang diusung atau partai yang mengusung caleg-calegnya gitu ya. Nah, memiliki jaringan yang luas sehingga isu-isu yang dibawa kelompok milenial akan mudah sampai ke tangan masyarakat. Nah, kelebihan kelompok milenial juga bisa langsung terjun ke masyarakat ya. Dengan jaringan luas, kemudian dengan mobilitas tinggi, pemilih pemula bisa membawa isu-isu yang ada ke masyarakat itu lebih cepat. Kemudian memiliki kekuatan sebagai kelompok penekan sehingga disebut juga sebagai agen perubahan. Oke, lanjut. Nah, ini keunggulan pemilih pemula dari kalangan muda tadi ya, secara intelektual pemilih pemula ini pemilih yang cerdas, jeli, kemudian secara moral pemilih pemula dianggap belum terkontaminasi dengan isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan kejahatan-kejahatan pemilu lainnya. Sehingga diharapkan pemilih pemula memiliki moralitas, orang yang bebas berekspresi, berkreasi, berdiskusi, berspekulasi, berorasi, harus bisa menunjukkan tingkah laku yang bermoral dalam setiap tindak tanduknya tanpa kontaminasi dan pengaruh oleh kondisi dan lingkungan. Kemudian secara sosial, pemilih pemula juga dianggap pemilih yang masih memiliki daya pikir kritis, bersinergi dengan masyarakat, dan bisa menyampaikan aspirasi pada masyarakat dengan cepat dan tanpa ada halangan. Karena jiwa sosial pemilih pemula sebagai anak muda itu cenderung tidak neko-neko atau tidak berbelit-belit. Oke, lanjut. Apa peran yang bisa diambil pemilih pemula saat ini? Mengawasi proses pemilu, aktif mengontrol pemerintah, berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya. Ini beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemilih pemula. Lanjut. Pemilih pemula, lanjut, next. Kembali tuh. Nah, pemilih pemula adalah masa depan demokrasi. Ini artinya harapan kepada pemilih pemula yang tadi 60% itu cukup tinggi, cukup besar ya. Kalau sekarang sudah banyak yang pesimis, apatis, atau sudah tidak ada harapan lagi dengan demokrasi yang berjalan, maka harapan itu masih ada di tangan anak-anak muda yang sekarang jumlahnya itu 60% kalau nanti datang ke TPS. Oke, lanjut. Next lagi. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, ini yang terjadi, lanjut, klik lagi. Itu fenomena komunikasi politik di era digital. Siapapun bisa jadi komunikator politik. Siapapun bisa jadi memproduksi pesan, jadi wartawan, jadi pengamat dan lain-lain. Orang sekarang hanya bisa terpisah 7 menit dengan HP dan rata-rata 3-4 jam sehari terkoneksi dengan internet. Nah, kadang kita nggak bisa lepas dari handphone. Kemanapun kita bawa, padahal bisa aja handphone kita taruh dulu ya kan, kita kemana, tapi dibawa-bawa aja, ya kan?
Nah, jadi ini penelitian mengatakan bahwa orang tidak bisa lepas dari handphone itu lebih dari 7 menit. Kemudian 3-4 jam dia pasti menggunakan internet dalam sehari. Itu minimal, ya. Minimal, bisa lebih. Bangun tidur, sebelum tidur, gitu ya. Jadi luar biasa. Fenomena komunikasi politik era digital bisa dilakukan oleh anak muda dengan menggunakan gadget yang dia punya. Kemudian terjadi ketergantungan terhadap internet dan isinya. Sayangnya banyak konten negatif di medsos yang sangat berpengaruh pada netizen. Komen, lanjut. Nah, lanjut ke hoax saja. Lanjut. Nah, apa itu hoax? Sekarang ini bahaya dan tantangan ke depan untuk generasi milenial atau generasi Z atau pemilih pemula ya yang menggunakan teknologi, berbasis teknologi dan informasi. Gadget di tangan tidak pernah lepas, tapi memang tantangannya yaitu berita bohong, di mana hoax itu adalah kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Secara umum, hoax diartikan sebagai kabar bohong, bahkan diperluas, di mana semua informasi yang salah itu adalah hoax. Semua informasi yang salah itu adalah hoax. Secara legal hukum, hoax adalah berita atau pemberitahuan bohong yang disengaja untuk menerbitkan keonaran. Jadi itu sudah ada undang-undangnya. Lanjut. Ciri-ciri hoax politik. Pertama, pesan dirancang untuk menciptakan kecemasan, kebencian, kecurigaan atau ketidakpercayaan hingga permusuhan. Jadi kalau ada berita isinya tentang kecurigaan, kecemasan, kebencian, menunjukkan kecurangan pihak lain, sehingga muncul permusuhan, itu adalah berita yang nggak usah diikuti, nggak usah dibaca, nggak usah dipercaya, itu hoax. Berikutnya, ciri lainnya, sumber informasi atas medianya tidak jelas. Sumber informasinya atau media yang disampaikan itu tidak jelas. Dari media apa? Sumbernya dari mana? Lanjut. Ciri-ciri lainnya, ciri ketiga dari hoax adalah mengeksploitasi fanatisme sara, konflik antar kelas, trauma masa lalu, dan hoax memupuk kebencian berdasarkan sara, kelas, dan trauma masa lalu. Lanjut. Dan ciri-ciri lain, ciri yang keempat, pesan tidak lengkap. Mungkin anak komunikasi sudah hatam nih. Ada konsep 5W1H. Kalau berita itu tidak memenuhi konsep unsur 5W1H, sudah pasti itu tidak clear, tidak jelas informasi itu. Oke, ciri hoax yang kelima adalah menggunakan kata provokatif. Dilihat, kata-katanya sudah provokatif, bahasanya sudah tidak sopan. Itu salah satu juga ciri-ciri pemberitaan hoax dalam politik. Oke, kemudian ini hasil riset Januari 2019 oleh Sindikasi Pemilu, di mana mahasiswa Jakarta lanjut ini ya, mahasiswa sulit membedakan hoax. Mahasiswa Jakarta itu mampu membedakan hoax 21%. Mahasiswa luar Jakarta lebih besar ya, yang mampu membedakan. Yang tidak bisa membedakan juga lebih besar. Jadi mahasiswa saja sudah beraneka ragam kemampuannya membedakan ini berita benar atau berita bohong, apalagi masyarakat awam, gitu ya. Mahasiswa banyak yang gegar teknologi. Gegar itu artinya bukan gegar otak ya, gegar teknologi. Bisa gunakan teknologi tanpa pengetahuan dan nalar yang mencukupi. Teknologi dia cukup lihai, pandai, tapi dia tidak punya nalar dan pengetahuan mencukupi bahwa informasi yang dijejalkan kepada itu informasi yang tidak benar. Mahasiswa menggunakan teknologi untuk aktualisasi diri saja, menyebarkan informasi agar dianggap tahu tanpa verifikasi, akhirnya terjebak sebagai penyebar hoax. Jadi biar eksis, kirim, gitu ya, tanpa verifikasi,
tanpa validasi, tanpa tahu ini berita bohong atau berita benar. Hanya untuk eksistensi. Akhirnya dia terjebak kepada penyebaran informasi hoax. Oke, lanjut. Nah, ini mana yang hoax, mana yang beneran? Hah? Mirip ya? Mirip, sama-sama cantik. Ya, lanjut. Ini salah satu contoh. Kalian ditayangkan berita begini, wah ternyata polisi kita ada yang Cina kan gitu. Gitu. Wah, ini udah hasil rekayasa kan gitu. Oh, udah boleh sekarang ya gitu. Atau ada berita-berita berikutnya lain. Ini harus diklarifikasi dulu. Lanjut. Oke, saya pikir langsung penutup biar nggak terlalu lama. Penutup. Lanjut. Nah, kita adalah subjek. Pemilih pemula khususnya dari kalangan pemilih muda memiliki peran yang signifikan dalam pemilu. Oleh karena itu, hak pilih yang dimiliki seyogyanya digunakan sebaik-baiknya agar memberikan dampak positif bagi perbaikan demokrasi Indonesia di masa depan. Izinkan kami berpesan pada adik-adik semuanya. Pertama, tingkatkan kualitas diri, gunakan internet dan media sosial dengan bijak, terbuka terhadap pengalaman baru, jadilah pemilih yang cerdas, mandiri dan rasional. Memilih bukan saja hak, tapi juga kekuatan. Memilih adalah hak di mana semua hak lainnya bergantung di sana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.